Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra-mitra semuanya. Hari ini kita akan belajar mengolah data menggunakan program SPSS. Pada bagian 1 kita akan belajar mengenai transformasi data dengan menggunakan perintah compute dan record. Sedangkan pada bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana menggabungkan data dengan perintah merge dan melakukan seleksi terhadap kelompok data yang kita inginkan dengan perintah select. Yuk, mari kita belajar di Mitra Education. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita melakukan analis data, ya terlebih dahulu kita harus lihat dulu definisi operasional. Apakah variabel-variabel yang kita kumpulkan ini perlu kita lakukan pengelompokan atau kita membuat variabel baru berdasarkan variabel atau data yang sudah kita kumpulkan. Ya, kali ini kita akan belajar terkait dengan record dan compute menggunakan program SPSS. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai record. Record adalah bagaimana kita membuat variabel baru berdasarkan definisi operasional yang telah kita buat dengan melakukan pengelompokan data. Ya, nah record ini digunakan untuk mengubah data numerik menjadi data kategorik berdasarkan cut-off point yang telah kita buat. Pengelompokan data yang dilakukan pada record ada dua kelompok, bisa menggunakan variabel yang sama atau disebut juga dengan record into same variable, atau dengan membuat variabel baru dengan variabel yang berbeda atau record into different variables. Sedangkan perintah compute digunakan untuk membuat variabel baru hasil perhitungan matematik dari beberapa variabel yang telah kita entry. Nah, contohnya kita akan melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian, atau membuat variabel baru dari beberapa variabel yang ada. Nanti kita akan coba prakteknya melalui program SPSS. Berdasarkan definisi operasional, di sini ada beberapa variabel yaitu mengenai hipertensi. Nah, ini dengan kategori. Jadi hipertensi ini kita kumpulkan ada dua variabel yang kita kumpulkan, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, di mana kita akan membuat variabel baru dengan kategori hipertensi berdasarkan variabel tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat variabel baru, misalkan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini diambil dari variabel berat badan dan tinggi badan. Nah, sesuai dengan ketentuan bagaimana kita menentukan indeks massa tubuh ini berdasarkan rumus, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam meter. Nah, kemudian kita mencoba bagaimana mengelompokkan variabel yang telah kita buat tadi, yaitu variabel IMT menjadi status gizi dengan kategori normal, kurang, dan berlebih atau obesitas. Nah, kemudian kita akan coba juga mengelompokkan variabel umur, ya, di mana dikelompokkan menjadi dua kategori, umur kurang dari 35 tahun dan umur lebih dari 35 tahun. Kemudian variabel lainnya adalah variabel gula darah. Nah, di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kategori normal dan kategori berlebih. Dan kemudian kita lakukan juga pada variabel berikutnya, yaitu variabel kesehatan. Nah, variabel kesehatan ini diambil dari variabel yang telah kita kelompokkan tadi, yaitu dari variabel hipertensi, status gizi, dan gula darah. Dikatakan dengan kesehatannya baik apabila tidak hipertensi, status gizinya normal, dan kadar gula darahnya juga normal. Nah, kesehatannya tidak baik, ini bila hipertensi, status gizinya kurang atau berlebih, dan kadar gula darahnya berlebih. Nah, perlu diingat di sini bahwa di dalam melakukan pengelompokan data perlu juga diperhatikan mengenai codingnya. Jadi, untuk kategori 0 dan 1 ini tidak sembarangan dalam memberikan kode. Kode 1 biasanya kita gunakan untuk variabel yang beresiko.
Ya, jadi variabel yang beresiko kita beri kode yang lebih tinggi. Misalnya di sini hipertensi ini sebagai variabel yang beresiko dan tidak hipertensi sebagai variabel yang tidak beresiko. Nah, untuk variabel independennya ini menyesuaikan dari variabel dependen yang ada, ya. Nah, misalkan di sini yang menjadi reference-nya, jadi biasanya yang kita gunakan sebagai reference adalah yang yang nilainya adalah yang lebih rendah kategorinya atau yang tidak bermasalah, ya. Misalkan di sini untuk reference-nya ya dengan kategori 1 ini kita kasih sebagai reference-nya adalah status gizi normal. Sementara yang beresiko adalah status gizi kurang dan status gizi berlebih. Demikian juga untuk kelompok umur. Ya, yang beresiko terkait dengan hipertensi adalah umur lebih dari 35 tahun sehingga kita kasih codingnya 1 dan kurang dari 35 tahun kita kasih codingnya adalah 0. Demikian pula dengan gula darah dan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan program SPSS. SPSS yang kita gunakan di sini adalah SPSS 26. Ya, pada SPSS ini ada 2 layar. Ini ada data view yang berisi data yang telah kita kumpulkan, data berserta dengan variabel yang telah dikumpulkan, dan layar yang kedua adalah variable view yang berisi nama-nama variabel yang ada. Ya, nah kemudian ada layar satu lagi kalau setelah kita analisis data akan keluar layar output berisi output hasil pengolahan data atau analisis yang telah kita lakukan. Nah sekarang kita akan coba melakukan transformasi data. Kita akan membuat variabel baru yaitu variabel hipertensi. Nah di sini variabel hipertensi telah kita kumpulkan yaitu tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Nah berdasarkan tekanan darah sistol dan diastol kita akan membuat variabel baru dengan nama hipertensi. Dikatakan hipertensi bila tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 140 atau diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Nah, bagaimana caranya kita membuat variabel baru? Nah, kita lihat di sini ada menu transform. Transform ini digunakan untuk membuat variabel baru. Nah, pilihannya kalau ada 2 variabel yang akan kita gabungkan, kita gunakan perintahnya adalah compute variables. Ya, kita klik compute variable. Ya, target variable di sini adalah variabel baru yang akan kita buat. Sekarang kita akan membuat variabel baru dengan nama hipertensi. Ya, nah hipertensi ini ya tadi dikatakan kalau dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 atau diastoliknya lebih dari 90. Nah, berarti kita masukkan di sini tekanan darah sistoliknya ya. Kemudian klik lebih sama dengan 100. Kita klik dari menu yang ada di sini 140 atau kita gunakan tanda seperti ini ya, atau tekanan diastoliknya kita kembali lagi ke sini, tekanan diastolik kita klik diastolik yang ada di sini, kita pindahkan ke numeric expression ya, lebih sama dengan 90. Nah, berarti ini sudah kita buat variabel baru dengan hipertensi. Nah, untuk variabel baru yang kita buat, otomatis nanti komputer atau program SPSS akan memberi coding 1. Ya, kita akan coba lihat variabel baru nanti ada sebelah kanan ya. Nah, di sini sudah keluar outputnya ya, sudah dibuat di compute hipertensi sistolik lebih sama dengan 140 atau diastoliknya lebih dari 90. Nah, kita lihat di sini ini sudah terbentuk variabel baru dengan nama hipertensi. Ya, kita coba cek. Kode 1 adalah kalau sistolnya lebih dari 140 atau diastolnya lebih dari 90. Nah, ini sudah cocok, sudah ada coding 1 untuk hipertensi dan coding 0 untuk tidak hipertensi. Ya, langkah berikutnya adalah kita beri nama untuk coding 1 dan coding 0 ya. Kita klik hipertensi ini 2 kali.
ya. Nah, di sini ini tidak diperlukan desimal karena codingnya adalah 1 dengan 0, sehingga desimal ini tidak diperlukan. Kita buat aja, kita ganti dengan 0. Nah, untuk membuat nama variabel, kita gunakan pada kolom value di sini, ya. Kita klik yang ada di titik 3 yang ada di sini, kita klik. Ya. Nah, kita beri coding 0 ya, kode 0 untuk tidak hipertensi. Karena kalau tidak dibuat seperti ini nanti khawatirnya lupa kode 0 itu untuk apa, kode 1 itu untuk apa. Jadi setelah kita lakukan perintah compute sebaiknya kita harus memberikan nama untuk kategori yang baru kita kelompokkan tadi ya. 0 untuk tidak hipertensi. Kemudian kita klik add, 1 untuk hipertensi, kita klik add ya. Nah, ini sudah terbentuk satu variabel baru dengan hipertensi. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah dari data yang sudah kita kelompokkan tadi sudah terkategori sudah terkelompok belum ya. Kita coba lihat secara univariat ya. Kita klik analyze ya, kemudian descriptive statistik, kita klik frekuensi. Nah, kita masukkan variabel hipertensi yang baru kita buat tadi ya. Kemudian kita klik oke, jadi kita pindahkan dari yang sebelah sini ke kolom variabel, kemudian kita klik oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak ada nilai yang missing, artinya dari variabel sistol dan diastol sudah mengelompok semua ke dalam variabel hipertensi. Nah, kita lihat di sini bahwa yang hipertensi sebesar 38%. Yang tidak hipertensi 62,0% ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan data untuk variabel IMT ya. Nah, untuk variabel IMT di sini ya, ini belum ada variabel IMT. Nah, IMT kita peroleh dari yang sudah kita kumpulkan adalah variabel berat badan dan tinggi badan. Berdasarkan dua variabel ini, kita akan membuat variabel baru dengan nama IMT atau indeks massa tubuh. Nah, berdasarkan referensi bahwa untuk menentukan IMT, rumusnya adalah berat badan, ini dalam kilogram, dan tinggi badan dalam meter. Ya, nah kemudian tinggi badan kuadrat kita gunakan dalam satuan meter. Kalau kita lihat di sini, ini tinggi badannya masih dalam satuan sentimeter. Jadi langkah pertama yang akan kita gunakan adalah bagaimana kita merubah tinggi badan dalam satuan sentimeter ini ke dalam satuan meter. Sedangkan kalau untuk data berat badan ini sudah digunakan dalam satuan kilogram. Ya, jadi tugas kita kali ini adalah bagaimana kita mengubah data tinggi badan yang ada di sini dalam satuan sentimeter, kita akan rubah menjadi satuan meter. Ya, nah perintah yang digunakan adalah transform. Nah, kalau kita gunakan rumus atau menggunakan artinya menjumlahkan, membagi, ya, menggunakan perintah-perintah matematika, kita gunakan perintahnya adalah compute. Ya, kita gunakan compute variable. Ya, kemudian ini kita reset agar kembali seperti semula. Ini kita reset. Nah, kita buat variabel baru dengan nama TB dalam meter. Ya, nah kita ambil dari variabel tinggi badan. Ya, ini tinggi badan. Ya. Karena kita akan merubah menjadi meter, sehingga tinggi badan ini dalam senti kita bagi dengan 100 agar berubah menjadi satuan meter. Ya, jadi tinggi badan kita ambil dari kotak yang sebelah sini, kita pindahkan ke numeric expression. Saya ulangi lagi ya, tinggi badan dipindahkan ke numeric expression, kemudian dibagi. Jadi ada tanda bagi seperti ini, agak miring. Kalau yang di sini adalah tanda bagi, kalau yang di sini adalah atau ya. Jadi kita bagi 100. Kemudian oke.
ya. Nah, kita lihat hasilnya pada sebelah kanan. Ini sudah ada variabel tinggi badan dalam meter. Kalau kita lihat di sini, ini dari tinggi badan yang ada di sini 146,2 sudah berubah menjadi satuan meter, yaitu 1,46 meter. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat variabel IMT. IMT berdasarkan rumus adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Ya, sehingga kita gunakan kembali perintahnya adalah compute variable. Kita klik di sini pada menu transform, ya kita klik compute variable, ya ini kita reset. Ya, kita buat variabel baru dengan nama IMT. Ya, nah IMT ini kita ambil dari dua buah variabel tadi, yaitu berat badan. Ya, jadi kita ambil di sini ini ada variabel berat badan. Ya, kemudian dibagi. Ya, karena di sini meter persegi atau meter kuadrat, kita buat tanda kurung di sini. Ya, kita ambil tinggi badan dalam meter tadi. Ya, kita masukkan ke numeric expression. Ya, kita klik tanda panah yang ada di sini. Nah, kemudian dikali, ya kita cari tanda dikali. Dikali ini adalah dalam bentuk tanda bintang. Dikali, nah kita klik lagi yang ada pada kotak sebelah kiri ini, tinggi badan dalam meter. Kita klik tanda panah yang ada di sini. Ya, berarti ini rumus untuk IMT, berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan dalam satuan meter. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah terbentuk di sini ya variabel baru dengan IMT. Ya, ini sudah ada variabel baru yaitu IMT. Nah, sekarang kita akan coba mengelompokkan IMT ini menjadi variabel baru yaitu status gizi. Ya, dari IMT. Status gizi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi normal bila IMT berkisar antara 18,5 sampai dengan 22,9. Kemudian status gizi kurang, ini bila IMT-nya kurang dari 18,5, dan status gizi berlebih atau obesitas bila IMT-nya lebih dari 23,0. Nah, sekarang kita klik di sini. Ya, karena ini mengelompokkan variabel, ya artinya kita akan membuat variabel baru dan dikelompokkan berdasarkan data numerik yang kita gunakan di sini. Ini IMT merupakan data numerik. Kita akan melakukan kelompok data, artinya kita akan mengkode ulang berdasarkan IMT yang ada di sini, merecord. Jadi perintahnya adalah record dan kita akan buat variabel baru yaitu status gizi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita klik pada menu transform. Nah, pada menu record ini ada dua, ada record into the same variable dan record into difference variable. Kalau kita gunakan same variables, ya artinya variabel yang baru akan tertimpa pada variabel yang lama. Misalnya di sini, kalau misalnya kita akan membuat variabel baru status gizi, jadi variabel IMT ini akan tertimpa oleh status gizi sehingga IMT ini akan hilang. Ya, nah tapi kalau kita pilih record into difference variable, dia akan membuat variabel baru di sebelah IMT. Nah, sebaiknya agar informasi IMT-nya ini tidak hilang, datanya tidak hilang, kita buat perintahnya adalah record into difference variable. Ya, nah pada record into difference variables, ya kita akan masukkan variabel yang akan kita kelompokkan tadi, ya berdasarkan tadi status gizi berdasarkan IMT. Jadi kita klik variabel IMT, kita blok variabel IMT, kita klik tanda panah yang ada di sini, ya sehingga berpindah kepada output variabel. Nah, output variabelnya ini masih tanda tanya, sehingga perlu kita kasih nama. Ya, nama variabelnya adalah misalkan ST gizi. Ya, jadi membuat nama variabel nggak usah panjang-panjang ya, maksimum adalah kalau bisa 8 karakter ya. Nah, untuk keterangan apa sih ST underscore gizi ini, nah kita baru boleh membuatnya secara lengkap pada kolom label ya. Jadi untuk penjelasan nama variabel bisa kita tambahkan pada label ya. Misalnya kita ketik status gizi
responden. Kemudian kita klik change. Sehingga status gizi yang ada di sini, variabel st_gizi, ini berpindah kepada output variabel. Nah, kemudian kita klik all a new value. Ya, pada record into different variable, ini ada all a new value. Di sebelah kiri adalah all value, di sebelah kanan adalah new value. Pada all value ini terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama adalah value. Ini kalau kita ingin merubah nilainya. Ya, misalkan kalau kita ingin merubah nilai coding 1 menjadi 2, berarti kita klik value yang ada di sini, kita buat nilai lamanya 1, nilai barunya kita klik di new value menjadi 2. Nah, ada pilihan juga menggunakan sistem missing. Kalau kita ingin merubah nilai missing, biasanya nilai missing ini dalam bentuk titik, ya, kita akan merubah menjadi misalnya angkanya nilai missing menjadi misalnya value-nya adalah misalkan 99. Nah, ini bisa juga digunakan nilai missing yang ada di sini, ya. Atau kalau ada jangkauannya, ada rentangnya nilai sekian sampai dengan nilai sekian, kita pilihan yang kita gunakan adalah nilai yang range. Ya, kemudian kalau misalkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan nilai yang paling rendah, ya, nilai yang tersebut ke nilai yang paling rendah, yang terendah, ini kita bisa menggunakan pilihan range lowest true value, ya. Kemudian pilihan range value true highest ini digunakan untuk nilai sampai dengan nilai di atasnya. Kita bisa gunakan pilihan range value true highest, atau kalau selain pilihan-pilihan yang ada di atas bisa kita gunakan, kita bisa klik di sini all other value. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan definisi operasional. Untuk status gizi ini dibagi menjadi 3 kategori, ya. Kode 1 ini digunakan untuk status gizi normal apabila status gizi bernilai antara 18,5 sampai dengan 22,9. Karena ada rentangnya di sini, kita pilih adalah menggunakan range. Ya, kita gunakan batasannya adalah 18,5. Ya, di sini bisa kita gunakan titik, bisa kita gunakan koma, tergantung dari komputernya masing-masing. Ya. Kita coba dulu, kalau tidak bisa kita gunakan titik, kita gunakan koma ataupun sebaliknya. Ya, kemudian sampai dengan 22,9. Usahakan nilai desimalnya di sini nggak apa-apa, cukup banyak agar termasuk ke dalam kategori ini, ya. Nah, kemudian kita klik karena ini sudah kita kelompokkan nilai dari 18,5 sampai dengan 22,9, ini value-nya kita kasih adalah 1. Jadi untuk memberi coding terendah ini kita gunakan untuk nilai kode atau nilai atau kategori yang menjadi pembanding. Nah, sebagai pembandingnya adalah status gizi normal. Bisa kita kasih codingnya misalnya 0 atau 1. Ya, yang berisiko, nanti yang lebih berisiko kita kasih coding yang lebih tinggi nilainya. Ya. Kemudian kita klik add. Ya. Kemudian selanjutnya untuk status gizi kurang, status gizi kurang ini kurang dari 18,5. Karena nilainya kurang dari, ya, makanya kita klik adalah range lowest true value. Kita masukkan nilainya di sini 18,5. Jadi di bawah 18,5 berarti karena 18,5 ini sudah masuk ke dalam kategori 1, ya, codingnya 1, nanti ini akan bingung karena ini tertimbas. Nah, di bawah 18,5 berarti 18.4999. Ya, ini kita masukkan untuk codingnya adalah 2. Ya, kemudian kita klik add. Ya, kemudian untuk kategori 3 yang codingnya 3 adalah apabila lebih besar dari 23. Ya, berarti kita klik di sini range value true highest. Ya, kita klik di sini 23.0. Ya, kita kasih codingnya untuk new value, kita beri codingnya dengan nilai 3. Kemudian jangan lupa klik add, ya. Kemudian kita klik continue, ya. Nah, kemudian kita klik OK. Ya, nah di sini kita coba lihat sudah terbentuk variabel baru dengan nama status gizi.
ya, ada kategori dengan nilai 3, 1, dan 2. Nah, apakah ini sudah terkelompok semuanya dari variabel INT? Kita coba lakukan analyze, ya. Kemudian deskriptif, frekuensi, ya, kita masukkan variabel yang barusan kita kelompokkan tadi, yaitu status gizi. Kita masukkan ke kolom variabel, kemudian oke. Kita lihat di sini outputnya, ini sudah terkelompok semua dan missingnya tidak ada, nilai missingnya tidak ada, 0, ya. Nah, di sini masih 1, 2, 3 belum diberi nama. Selanjutnya kita lakukan untuk memberi nama apa sih kode 1, 2, dan 3, ya. Kita klik variable view untuk memunculkan variabelnya, ya. Nah, di sini status gizi karena codingnya 1, 2, 3 sehingga tidak memerlukan nilai desimal, kita buat aja 0. Nah, untuk value-nya, ya, jadi untuk memberi nama value, ya, kita klik di sini pada kolom value. Nah, klik di sini, ya, ada tanda titik 3 yang ada di sini, kita klik, ya. Untuk 1, ya, kode 1 untuk status gizi normal, kita buat normal, kemudian add. Status gizi 2, ini untuk status gizi kurang. Kemudian jangan lupa diklik add. Dan kode 3 atau nilai value-nya 3, kita beri nama labelnya dengan status gizi berlebih atau obesitas. Kita klik add. Kemudian kita klik OK. Ya, kalau kita lihat kembali, kita analyze, kemudian deskriptif, frekuensi. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya status gizi, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah hasilnya status gizi normal ini 149 responden atau 49,7. Ya, demikian juga yang kurang dan berlebih ini sudah diberi nama untuk codingnya sesuai dengan status gizinya, normal, kurang, ataupun berlebih. Nah, sekarang kita akan membuat variabel kesehatan. Variabel kesehatan ini dikategorikan baik dan tidak baik. Kategori baik apabila tidak hipertensi, status gizi normal, dan kadar gula darahnya normal. Sedangkan kalau dikatakan kesehatan tidak baik, ini bila hipertensi, status gizinya kurang atau berlebih dan kadar gula darahnya lebih dari 100 atau dari kadar gula darahnya berlebih. Nah, untuk mengelompokkan variabel baru dengan nama kesehatan ini dikelompokkan berdasarkan 3 variabel yang ada di sini, yaitu berdasarkan variabel hipertensi, kemudian status gizi, dan gula darah. Kelompok gula darah. Nah, untuk perintah karena ini lebih dari 1 variabel, ya, ada 3 variabel, maka perintah yang digunakan adalah compute. Nah, compute ini ada pada menu transform, kita klik transform, kemudian kita klik compute variable, ya. Ini kita reset dulu, ya, kita buat variabel barunya yaitu kesehatan, ya. Kita singkat aja kes, ya. Ini untuk variabel barunya adalah variabel kesehatan. Ini diambil dari 3 buah variabel. Nah, karena ini ada codingnya adalah 0 dengan 1. Nah, pada numeric expression dia akan otomatis kayak apa rumus yang kita ketikkan di sini, dia akan membuat codingnya menjadi 1. Nah, pada numeric expression kita masukkan variabel yang akan kita kelompokkan tadi, yaitu terdiri dari 3 variabel, hipertensi, status gizi, dan kelompok gula darah. Nah, untuk variabel hipertensi, ya, dikatakan kalau kesehatannya baik apabila tidak hipertensi. Nah, tidak hipertensi ini codingnya adalah 0. Ya, kita buat hipertensi sama dengan 0, dan status gizinya, ya, kita katakan bahwa kesehatan baik adalah tidak hipertensi, kemudian status gizinya normal. Kita pindahkan pada kotak yang ada di sini ke numeric expression menggunakan tanda panah yang ada di sini, ya. Status gizi normal kodenya adalah 1.
ya. Nah, kemudian untuk gula darah, jadi karena ini memenuhi 3 ketentuan, tidak hipertensi, kemudian status gizi normal, dan kadar gula darahnya juga normal, kita masukkan di sini kelompok gula darah, ya. Ini sama dengan kadar gula darah normal adalah codingnya adalah 0. Kita buat di sini 0. Ya, jadi hipertensi sama dengan 0 dan status gizi sama dengan 1 dan kelompok gula darah sama dengan 0. Nah, kemudian kita klik OK sehingga ini sudah terbentuk variabel baru yaitu kesehatan. Nah, sekarang kita coba cek. Kategori 0, kategori yang kita buat rumus tadi akan tercoding dengan 1. Ya, kategori 1 adalah tidak hipertensi, kemudian normal, dan normal. Di luar kondisi ini termasuk ke dalam kategori 0, yaitu hipertensi berlebih normal atau misalnya di sini ya hipertensi normal. Jadi kalau kategorinya adalah kesehatan yang baik, dia tidak hipertensi, kemudian normal dan normal. Selain kondisi di atas termasuk kondisi tidak baik. Kalau kita lihat coding yang ada di sini, ya, karena yang kita masukkan di rumus di sini otomatis akan tercoding 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang kondisi kesehatannya baik, ini kategorinya codingnya 1, artinya codingnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kondisi tidak baik. Nah, ini akan kalau kita buat seperti ini, nanti nilai resikonya akan terbalik, sehingga coding yang ada di sini kita akan rubah. Ya, yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. Nah, untuk merubah coding yang ada di sini, ya kita gunakan, kalau misalnya kita otomatis kita gunakan untuk variabel yang sama, ya artinya di variabel kesehatan, kita gunakan recode-nya adalah recode into same variables. Ya, kita masukkan variabel yang barusan kita buat tadi, variabel case, ya, kemudian kita klik ke variabel all and new value, kita akan merubah codingnya 0 menjadi 1, ya, kemudian add 1 menjadi 0, add, kemudian continue, oke. Nah, kita lihat di variabel yang kita buat tadi, nah ini yang beresiko, ya tentunya kode 1 adalah yang beresiko, ya artinya yang kesehatan yang tidak baik adalah hipertensi, misalnya di sini berlebih dan normal. Dan yang kondisinya baik, ya artinya kondisi kesehatannya baik, dikasih kode yang lebih rendah adalah 0, ya bila tidak hipertensi, normal dan normal. Selanjutnya seperti langkah sebelumnya, kita akan membuat nama untuk value-nya, ya. Ini desimal tidak diperlukan. Kemudian untuk kode 0 adalah kondisi kesehatan yang baik. Kesehatan baik. Add 1 untuk kesehatan tidak baik. Add, oke. Ya. Nah, ini sudah berubah, ya. Nah, setelah variabel kesehatan ini sudah kita buat, artinya semua variabel-variabel sudah kita kelompokkan sesuai dengan definisi operasional yang kita inginkan, ya artinya sesuai dengan definisi operasional yang telah kita buat. Demikian pembelajaran kita hari ini, ya selanjutnya kita akan belajar untuk select dan merge, ya sampai ketemu untuk video berikutnya, ya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video selanjutnya.